Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan hasil dari kinerja kami terkait tugas dari data warehouse, di mana tugas dari data warehouse sendiri ini adalah implementasi data warehouse menggunakan SQL Server dan SSDT atau SQL Server Data Tools. Di sini sebelum masuk pada penjelasan tugas, izinkan kami perkenalkan diri. Yang pertama, untuk anggota dari kelompok 4, saya sendiri yaitu Amira Firdaus dengan NIM 2224101002022. Kemudian ada dua rekan saya yaitu Septi Wulandari dengan NIM 222410102020 dan teman saya laginya yaitu Sofia Salsabila dengan NIM 222410102046. Lanjut, kita masuk pada pengertian dari data warehouse sendiri, di mana data warehouse ini merupakan sebuah sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data dari berbagai sumber untuk tujuan analisis bisnis dan pengambilan keputusan. Di mana data warehouse ini penting karena yang pertama, data warehouse ini bisa menyimpan data dalam jumlah besar dengan sistem database yang terpusat. Kemudian data warehouse ini dapat mengintegrasikan data dari berbagai sumber sehingga bisa menjadi bahan analisis dalam pembuatan laporan bisnis untuk sebuah tim dalam suatu perusahaan maupun organisasi. Kemudian data warehouse dapat menyimpan data berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun yang lalu kapanpun bisnis membutuhkan data tersebut, maka data itu siap untuk digunakan. Kemudian data warehouse ini menyediakan akses data yang cepat dan mudah untuk keperluan pengambilan keputusan suatu bisnis. Nah, di data warehouse sendiri ini terdapat proses yang namanya yaitu ETL, di mana ETL ini kepanjangan dari extract, transform, dan juga load. Proses pertama yaitu proses ekstrak, di mana proses ekstrak ini sendiri merupakan suatu proses untuk mengcopy data-data yang diperlukan untuk sebuah data warehouse, di mana ekstraksi ini sendiri nantinya akan mengambil data dari berbagai sumber seperti database aplikasi, terus di mana nantinya ini masih dalam bentuk yang mentah dan masih belum diseragamkan untuk format dan lain sebagainya yang nantinya akan diletakkan di staging layer, di mana staging layer ini merupakan suatu tempat sementara untuk data-data yang nantinya akan dikelola. Kemudian ada proses yang namanya yaitu proses transform, di mana transform sendiri ini merupakan suatu proses di mana data yang tadi sudah diekstrak nantinya akan diubah formatnya atau diseragamkan berdasarkan ketentuan atau kebutuhan dari suatu perusahaan atau organisasi. Kemudian Kemudian misalnya terdapat data tanggal dan lain sebagainya. Setelah itu dikelola dan apabila sudah selesai semua maka akan dilanjutkan dalam proses terakhir yaitu proses load. Selanjutnya pada proses load ini kita eh, data yang sudah siap atau sudah diseragamkan dalam proses transform tadi nantinya akan dimuat ke dalam data warehouse, di mana ini akan menjadi tempat penyimpanan utama yang nantinya akan digunakan oleh perusahaan untuk menganalisis dan juga melakukan pelaporan. Next, untuk selanjutnya yaitu kita masuk pada studi kasus dari tugas data warehouse itu sendiri, data warehouse ini sendiri, di mana ada studi kasus dengan latar belakang seorang investor membeli PT Northwind dan juga PT Paps. Terus investor tersebut membutuhkan sebuah data warehouse untuk mengetahui kondisi kedua perusahaan, sekaligus untuk membantu sang investor dalam mengambil keputusan. Selanjutnya itu terdapat struktur dari data warehouse-nya. Di sini terdapat dua sumber data, yaitu dari database PT Northwind tadi dan juga PT Fabs, di mana dua database ini nantinya akan diekstrak
Terus diseragamkan terkait data-datanya di staging layer yang dinamakan PN stage. Setelah itu, setelah diseragamkan, kita akan melalui proses load, di mana selanjutnya itu akan ditaruh di PNDW atau user access layer dari Dataverse itu sendiri. Selanjutnya ini merupakan tampilan dari database Nordwind-nya. Di sini terdapat beberapa atribut seperti supplier, kemudian produk, order detail, kategori, orders, customer demo, customer demographics, shipper, employee territories, dan juga region. Kita beralih ke database POPs, di mana database publisher ini terdiri dari beberapa atribut, yaitu discount, store, sales, title, author, row sheet, terus title, publisher, pub_info, terus employee, dan juga jobs. Setelah itu, pada tabel di sini terdapat daftar tabel pada PN Stage, di mana PN Stage sendiri yang sudah saya jelaskan yaitu dalam proses transformnya. Di mana untuk yang pertama yaitu tabel Northwind, di sini terdapat STG order, STG order detail, STG produk, STG kategoris, dan juga STG customer. Untuk pada tabel PUBs-nya sendiri itu terdapat STG sales, terus STG titles, dan juga STG store. Kita beralih kepada RD user access layer-nya, di mana di sini terdapat eh, gambar fact sales. Di sini terdapat tabel fact terdiri dari quantity sold, terus amount, sell date key, customer key, dan juga load key, di mana sell date key, customer key, dan juga load key ini merupakan primary key sekaligus foreign key dari fact sales ini sendiri. Nah, dari fact sales ini sendiri terdapat banyak tabel dimensional, di mana ada tiga, yaitu ada dim time yang berisi date key sebagai primary key, kemudian full date, year no, mono, dan juga day no. Untuk yang kedua yaitu ada dim log, di sini terdapat city key dan juga city name, city key sebagai primary key. Selanjutnya yang ketiga yang terakhir yaitu ada dim customer sebagai customer key, yaitu sebagai primary key dan juga cost name. Next, kita beralih kepada ETL mapping-nya. Untuk ETL mapping-nya pada dim time ini sendiri, untuk yang source-nya tidak memerlukan data dari staging layer, namun diselesaikan secara programming dengan modifikasi dari dim time stored approach. Nah, kolomnya ini sendiri untuk bagian dim time berisi data suatu tanggal dan kodenya. Date key merupakan kode tanggal atau primary key. Full date merupakan kolom yang menunjuk tanggal tertentu atau tanggal bulan tahun. Year no sama dengan tahun, mono sama dengan bulan, dan juga day no sama dengan hari. Kita beralih ke ETL mapping dari dimlognya sendiri. Untuk source-nya itu ada kolom city dari tabel STG store untuk POPs, terus kolom city dari tabel STG customer untuk Nordwind, dan bagian kolomnya di sini dimlog merupakan tabel yang menyimpan data lokasi atau kota, city key merupakan kode kota atau primary key, dan city name sebagai nama kota. Next, kita ke ETL mappingnya pada dim customer. Untuk source-nya ini terdapat kolom store underscore name dari tabel STG store untuk POPs, kolom company name dari tabel STG customer untuk Nordwind. Kemudian untuk kolomnya sendiri pada dim customer terdapat dim customer merupakan tabel untuk mencatat data customer. Kemudian customer key merupakan kode customer atau sebagai primary key. Kemudian cost name sebagai nama customer. Selanjutnya kita masuk ke bagian mapping dari fact sales-nya ini sendiri. Di mana source dari fact sales ini sendiri terdapat load data dari STG sales untuk penjualan POPs, kemudian load data dari STG order dan STG order detail untuk penjualan Nordwind. Yang terakhir yaitu kedua data tersebut dimasukkan ke fact sales. Untuk kolomnya sendiri dari Vexas ini terdapat quantity sold, total amount,
terus child date key, cast key, dan juga log key. Next, untuk kita beralih ke bagian sumber data, di mana sumber data ini yaitu berupa database dari Northwind dan juga database Poops. Itu kami mendapatkan sumber data dari GitHub. Mungkin eh, next kita lanjut pada aplikasi, di mana aplikasi yang kami gunakan yaitu yang pertama ada SSIS, ada di Microsoft SSDT atau SQL Server Data Tools. Di mana toolsnya sendiri yang pertama yaitu SQL Server 2022, SSDT 2022 Standalone, dan juga yang ketiga yaitu Visual Studio 22. Baik, selanjutnya akan saya sampaikan terkait proses dari transformnya sendiri, di mana yang tadi sudah dijelaskan dari teman saya pada proses ekstrak sebelumnya. Di sini eh, kita harus kita perlu menseragamkan terkait tipe data atau format dari kolom-kolomnya atau tabel-tabelnya, seperti data type-nya itu sendiri, di mana terdapat beberapa perubahan, yaitu untuk yang pertama pada dim customer, di mana dim customer ini memakai dari tabel STG customer dan juga STG store. Nah, di mana itu kolom name-nya terdapat customer ID, company name, store underscore ID, dan store underscore name. Dan data type-nya ada enchar, varchar 40, char, dan juga varchar 40. Di mana terlihat bahwa emang data type-nya ini sangat tidak seragam. Makanya dari itu, di sini untuk tabel name-nya diganti sebagai dim customer, dan juga untuk yang storage itu diganti dim space customer. Nah, di sini juga terlihat dari customer key, customer name, terus ada customer key, terus customer name, itu semua data type-nya sudah diseragamkan. Di sini juga terdapat keterangan yaitu primary key, di mana primary key dari dim customer terdapat customer key, dan juga primary key dari dim customer dim space customer yaitu customer key juga. Selanjutnya kita beralih ke dim location, di mana dim location ini menggunakan tabel dari STG Store dan juga STG Customer. Nah, dari STG Store ini terdapat store underscore ID dan store underscore city dengan data type yaitu char dan varchar 40 dengan primary key-nya yaitu store ID. Di mana selanjutnya yaitu pada STG Customer terdapat Customer ID dan juga Customer City dengan data type yaitu enchar dan varchar 40, di mana primary key dari STG Customer itu yaitu Customer ID. Terus diubah menjadi dim location, menggunakan dim location dan juga dim location. Dan kolom name-nya yaitu ada location key, city, state, dan juga city. Di sini terlihat bahwa data type-nya yaitu menggunakan varchar 20, varchar 100, varchar 20, dan varchar 100 juga. Selanjutnya pada dim time, di mana dim time ini kita tidak memerlukan proses transform karena pada dim time ini tidak memerlukan data dari staging layer, dan juga nantinya akan diselesaikan secara programming dengan modifikasi dari dim time strip storage approach. Lanjut pada bagian proses transform dari fact cells, di mana fact cells ini menggunakan tabel bernama cells, terus order detail, dan juga order. Di sini untuk kolom name-nya yaitu ada quantity sold, sales amount, or or underscore date, store underscore ID dengan data type integer, money, data time, char. Kemudian di sini order detail terdapat quantity dan sales amount, dari order terdapat order underscore date dan customer ID. Kemudian untuk pada diganti
pada OLAP table name-nya di sini terdapat fake sale sama-sama. Setelah itu untuk kolom name-nya quantity sold, sales amount, sales date key, customer key, dan location key. Di mana pada sales amount ini terdapat keterangan khusus di sini dari STG Stare, dari ETL Business Rule-nya, dari STG Sales ini kuantitinya dikali dengan price. Selanjutnya yaitu pada fact sales terdapat quantity sold dan juga sales amount. Di sini untuk data type-nya ada integer dan juga money. Fact sales yang ketiga yaitu ada sales date key, customer key, dan juga location key, di mana data type-nya terdapat integer, varchar 20, dan varchar 20. Nah, pada fact sales yang kedua, bagian sales amount, itu terdapat ketentuan khusus atau keterangan khusus di mana pada ETL business rule-nya dari STG order detail nantinya quantity dikali dengan unit price. Mungkin lanjut pada di sini saya harus selanjutnya saya akan melanjutkan kita perlu di sini sudah saya siapkan query terkait proses transformnya di mana di sini ada use PNDW, kemudian di sini ada use PN stage dan juga use PN stage. Di mana pada yang pertama yaitu di sini terdapat kita melakukan create view, yaitu view location stage, di mana terdapat convert dari varchar 20 store ID menjadi alias ID convert. Kemudian di sini ada varchar 20 store underscore name menjadi alias name convert, dan juga varchar 120 city sebagai alias city convert dari eh, STG store. Di sini kita menggunakan PN Stage, sama juga di sini terdapat view location dari customer, terdapat convert varchar 20 di mana customer ID-nya di sini aliasnya ID convert, kemudian varchar 20 company name sebagai alias company convert, dan varchar 120 city sebagai alias city convert dari STG customer. Sini menggunakan use PN Stage di mana nantinya kita perlu seperti memasukkan database Nordwind dan juga database Bobs-nya, kita perlu Ctrl A terlebih dahulu, kemudian kita execute. Karena setelah di-execute dan berhasil, kita perlu refresh dari database-nya ini sendiri. Eh, dan juga karena kan kita menggunakan PN Stage, maka kita perlu mengecek di BN Stage di bagian view. Di sini saya sudah memasukkan terkait query-query-nya semuanya. Nah, di sini sudah muncul terkait view location customer dan juga view location stage. Kita lanjut pada bagian use PN stage. Di bagian view, kita membuat view time sales dan juga view order. Sama seperti query yang keempat atau query dari membuat view location stage dan juga view location customer, di sini juga kita perlu melakukan execute lagi. Sini juga terdapat convert beberapa untuk membuat view dari time sales-nya ini sendiri. Kita Ctrl A, kemudian kita execute. Jangan lupa setelah di-execute, kita perlu melakukan refresh terlebih dahulu. Setelah di-refresh, kita melihat di PN stage-nya, karena di sini menggunakan use PN stage, kita melihat di view. Setelah di view, kita di sini muncul terdapat time sales dan juga view dari ordernya. Seperti itu. Mungkin itu untuk apa itu namanya untuk proses transform yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya yaitu adalah proses load yang akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, selanjutnya mungkin kita beralih pada eh selanjutnya kita beralih pada bagian kita mengekstrak file-file database-nya. Untuk mungkin kita membuat di sini saya memakai SQL Server Management Studio. Kemudian kita harus mengkonekkan terlebih dahulu SQL servernya ke laptop kita atau server kita. Setelah itu nantinya tampilannya akan seperti ini. Nah, setelah itu mungkin eh, yang pertama kita mengeksekut terlebih dahulu memasukkan database dari database Nodewin, di mana database Nodewin ini sendiri setelah yang sudah saya jelaskan tadi dapat dari source code dari GitHub. Nah, di sini terdapat database Nodewin. Di sini ada create database Nodewin, kemudian use Nodewin. Setelah itu di sini juga terdapat create tabel seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Terdapat employee, kemudian kategoris, kemudian customer dan lain sebagainya. Nah, di sini agar bisa muncul di database ini seperti ini kan di sini terdapat tampilan bahwa terdapat beberapa ada database yang sudah saya masukkan. Kebetulan ini sudah saya masukkan semua. Namun saya coba untuk mendemokan apabila bagaimana cara memasukkan database ini ke dalam file database yang sudah ada di Object Explorer. Nah, di sini setelah kita mendapatkan database ini, kita langsung klik langsung Ctrl A. Setelah Ctrl A ini, pastikan semua sudah terpilih semua ya. Setelah itu kita harus melakukan execute. Setelah execute berhasil, nantinya akan muncul 100%. Misal kalau berhasil nantinya ada tampilan no issues found. Setelah itu, setelah execute, kita agar bisa muncul di bagian database ini, nantinya kita harus melakukan refresh terlebih dahulu agar agar tampilan yang terbarunya bisa tertampil. Dan di sini sudah saya masukkan terkait database Notewing-nya. Lanjut kita ke bagian eh, database pubnya, di mana di sini juga sama seperti database Notewing-nya, cuman di sini juga memakai create database pubs, kemudian terdapat use pubs. Nah, ini beberapa create tabel dari tabel-tabel yang sudah saya jelaskan di bagian PPT tadi. Di sini kita sama yaitu Ctrl A, setelah itu perlu dieksekut. Setelah dieksekut dan juga berhasil, pada tampilan database ini nantinya kalian perlu untuk merefresh agar tertampil di bagian database. Begitu pula dengan ini merupakan query dari PN Stage, di mana PN Stage dan juga PNDW-nya seperti ini. Sama seperti database POPs dan juga database Nordwin-nya, kita perlu Ctrl A terlebih dahulu, setelah itu kita execute. Kemudian setelah di-execute, nantinya kita harus melakukan refresh. Sama juga terkait bagaimana cara memasukkan tabel atau PNDW-nya ke bagian database. Seperti itu, mungkin untuk proses dari ekstraknya akan dijelaskan oleh teman saya. Ini selanjutnya itu melakukan ekstrak yang dimana kita menggunakan Visual Studio dimana kita eh, membuat SS SSSPGX-nya yang dimana untuk membuat SSSPGX-nya dari awal kita harus pertama yang kita lakukan adalah kita membuat project baru yang dimana file terus kita klik new terus kita ketik
project. Nah, nanti di sini kita pilih eh, bagian di bagian server of file name-nya kita buka eh, SQL query-nya yang dimana kita klik di sini bagian atas, terus kita buka properties. Nah, di sini kan udah ada name-nya, kita salin. Terus kita paste di sini, oke? Sebentar. Nah, kita paste di sini. Terus kita lanjut ke inisial katalognya. Misal katalognya ini kita mau ingin menyambungkan database yang mana. Nah, karena kita not win, maka not win seperti itu. Setelah itu klik jika sudah baru klik OK seperti itu. Nah, jadi di sini kita ngambil provider. Nah, setelah itu klik di sini bagian ini yang tadi kita udah salin itu. Nah, ya, oke. Untuk project ini kita cari namanya integration service project, di mana perlu di-download terlebih dahulu secara terpisah yaitu SSIS. Nah, setelah kita download dan kita pasang, maka nanti akan munculnya seperti ini dan kita gunakan untuk membuat project ini. Nah, kalau misal kita klik ini, nah namanya kita sesuaikan yang kebutuhan kita. Nah, setelah itu kita nanti klik. Setelah kita membuat nantinya akan muncul seperti ini ya. Ini di sini ada search SSIS Toolbox-nya sama ada search solution explorer-nya. Nah, untuk melakukan proses ETL-nya kita harus menggunakan SSIS package. Nah, di sini yang pertama kita ambil contoh ya dari STX kategoris, di mana kita akan ekstrak ke STG kategorisnya. Untuk membuat SIS package-nya, kita klik kanan, kemudian new SIS package-nya, kemudian maka akan keluar SIS package-nya. Setelah itu kita beri nama sesuai kebutuhan yang kita butuhkan gitu. Nah, selanjutnya kita lanjut ke ETL-nya, yang dimana kita membuat data flow task-nya terlebih dahulu. Kita klik di sini, data flow task-nya, kita klik di sini. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini opsional ya, untuk mengganti namanya itu opsional, tergantung kebutuhannya kita sendiri gitu. Saya hapus terlebih dahulu karena saya sudah membuat di sini, seperti itu. Data flow task ini pemrosesan datanya. Jadi tadi ya, setelah itu ketika data flow task ini sudah diletakkan di sini, kita klik dua kali di sini, di sini. Nah, sudah diletakkan di sini setelah diklik dua kali pada data flow task. Di sini data flow ini sama yang seperti saya jelaskan sebelumnya. Kita akan melakukan pemrosesan data seperti itu. Nah, di sini kan tadi udah saya klik dua kali, nah maka di sini akan data. Nah, setelah itu kita akan melakukan pemrosesan data, yaitu kita cari masukkan namanya OliDB source, yang dimana, nah di sini merupakan sebuah tempat untuk sumber datanya. Kita itu mau mengekstrak apa? Data itu dari mana sumbernya? Nah, seperti itu. Kita drag and drop di sini.
Nah, kita enter di sini. Nah, kemudian kalian bisa ubah namanya atau boleh tetap ya oleh di rest di sini. Saya ubah menjadi data kategoris merupakan data sumbernya untuk melakukan ekstrak seperti itu. Kemudian kita klik dua kali untuk di sini. Nah, di sini sudah muncul hal yang pertama yang kita lakukan adalah OliDB Connection Manager. Merupakan mau dikoneksikan kemana sih source-nya? Nah, karena STG ini kategoris kita mengambil dari database NodeWin, maka kita perlu mengarahkannya kepada NodeWin. Nah, karena apabila baru pertama kali membuat itu masih kosong ya. Jadi di sini masih kosong. Tidak ada isinya, kita klik new. Nah, kita bisa klik new di sini. Nah, setelah itu kan sudah ada. Nah, apabila koneksinya itu masih belum ada, masih atau kosong, kita bisa klik new di sini. Sebentar. Nah, X. Di sini kita perlu melakukan provider terlebih dahulu ya. Untuk providernya sendiri kita akan menggunakan Microsoft ODGB Driver for Us SQL. Klik di sini. Nah, selanjutnya jika ingin menyambungkan di sini, nah tadi kan kita udah pilih nih ini providernya bagian mana. Nah, provider ini kan di bagian ini. Nah, klik OK. Nah, setelah itu untuk server of file namanya, kita buka SQL query-nya yang dimana kita klik di sini bagian atas, terus klik bagian properties, terus di sini kan udah ada name-nya. Kita copy, setelah itu kita kembali ke Visual Code-nya. Nah, terus di sini salin seperti itu. Nah, setelah itu kita pilih bagian sebentar. Kita cari bagian sebentar ya. Bagian K yang dimana Owin Style Catalog. Notin dimana eh not in. Nah, nah itu kalau udah muncul di bagian Northwind, kita langsung pencet OK seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, kalau saya misal sudah muncul seperti ini, kita bisa memilihnya. Pin, kemudian klik OK, seperti itu. Nah, setelah itu, dari database menjurus untuk sumber datanya itu mau diarahkan ke tabel yang mana. Karena tabel di Natun itu kan banyak. Nah, kan karena ekstraknya kategoris, maka kita memilih kategori. Nah, jadi kita memilih kategori, sebentar. Kita memilih tabel kategori seperti itu. Kemudian klik kolom-kolomnya. Nah, di sini samakan untuk semua kolom kategorinya. Kategori ID, ada kategori ID, eh, kategori name, description, picture. Nah, kemudian udah sama semuanya, kita klik OK di sini. Seperti itu. Setelah itu, kita menemukan sumber.
sumber datanya di mana. Selanjutnya kita perlu membuat namanya Oli. Nah, namanya itu OliDB. DB sebentar. OliDB destination merupakan destinasi atau tujuan data. Mau di copy di mana, kayak gitu. Kemana atau diarahkan kemana. Jadi di sini kita drag and drop. Nah, kita drag and drop. Nah, kita munculkan di sini. Setelah itu kita ubah namanya sesuai kebutuhan. Yang kemudian kita hubungkan antara OliDB source dan OliDB destination. Untuk destinasinya sendiri, kita coba klik 2 kali. Sebentar ya, kita tunggu karena ini masih loading. Nah, sama seperti sebelumnya, apabila masih kita kosong, kita pencet new di sini, kliknya di sini, terus ya bagian di sini sama seperti sebelumnya. Nah, kita tentukan bagian ininya apa, providernya. Kalau misal pakai UDP, kita klik OK. Setelah itu, nah, kita langsung copy di sini aja. eh Install katalog ini. Karena ini merupakan OLEDB destination, merupakan tujuan data tersebut akan dikemukakan, maka kini kita memilih PN Sticks. PN Stick, PN Stick. Nah, yang dimana PN Stick ini merupakan tempat tabel STG kategori gitu. Nanti kan udah dipencet OK, maka akan muncul seperti ini gitu. Nah, kalau sudah muncul kayak gini, kita pilih di sini ya, pilihan paste. Nah, di sini PN Stick, karena tujuan mau ke PN Stick dan mau diarahkan kemana gitu. Karena kan di PN Stick ini juga banyak tabelnya. Kita OK, kita langsung ah, oh ya. Nah, ini kan udah centang dulu keep identity sama keep nulls yang kita lihat mappingnya seperti apa. Nah, seperti ini. Nah, sebentar ya. Hmm. Nah, untuk kolomnya ada name, event, terus kategori ID, disesuaikan sama kategori name, description, sampai picture. Nah, jangan sampai ada salah ya, kita haruskan sama semua. Setelah itu kita klik OK kalau sudah sama semua. Setelah kita klik OK, maka kita sudah selesai melakukan pemrosesan. Tapi selesai ini bukan mengeksekusi ya. Untuk memproses datanya sudah selesai. Setelah itu kita kembali ke control flow-nya dari STJ tadi. STJ customer-nya, terus kita memerlukan namanya ya execute xgn stack. Nah, nanti seperti ini. Apa sih apa sih fungsi dari SQL task ini? Misal kita
SQL Task ini nantinya akan digunakan untuk melakukan pemrosesan, yaitu pembersihan pada tabel di PNSTIX state kategoris yang dimana untuk mencegah penduplikatan data. Karena karena proses ekstrak ini kan proses mengcopy. Jadi di mana kita langsung mengcopy data dari sumber dimasukkan ke staging layernya. Nah, setelah itu kita pilih di sini ya. Sebentar ya. Connection. Pilih connectionnya di sini. Connection ini pilih mau database apa yang perlu dibersihkan untuk proses ekstraknya. Karena kita perlu melakukan ekstrak ke STJ kategoris, di mana STJ kategoris ini berada di database PSTEX, maka kita klik PNSTEX seperti itu. Nah, di sini juga ada SQL statement yang di mana kita menggunakan teori table yang dimana kita bersihkan. Seperti itu. Karena kita menggunakan kategoris, maka tabel itu kita klik. Seperti itu. Kalau sudah cocok semuanya, kita langsung klik OK, maka kita akan start untuk proses ini. Contohnya, kita start dulu, kita run dulu untuk proses STG customernya. Nah, tampilannya seperti ini. Bentar. Nah, apabila centang seperti ini, kita sudah berhasil melakukan proses ekstrak dari kategori yang ada di sumber data awal ke staging layernya. Seperti itu. Mari kita lihat contohnya di bagian ini di PN Sketch. Sebentar ya. Di sini kita sebentar bagian kategori TPS kategoris kita klik. Setelah itu kita row. Nah, kan proses ekstraknya telah berhasil ya. Ini datanya sebenarnya juga banyak, tapi karena select top 1000
abu-abu ya seperti ini munculnya. Seperti itu. Oke, kita sudah berhasil melakukan ekstrak. Untuk proses selanjutnya, kita akan melakukan hal yang sama kepada tabel-tabel staging yang lainnya. Order, order, terus ada juga detail orders dan produk. Nah, itu kan mengarah ke database. Nah, untuk STG sales kita perlu mengarahnya ke database-nya. Nah, di sini ntar belum. Nah, setelah itu kita perlu melakukan untuk prosesnya sama seperti sebelumnya. Kita hanya source-nya saja dan destination-nya juga. Karena kita mengarahkan ke database pups-nya yang dimana disesuaikan lagi kemudian lakukan sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Setelah proses ekstraknya selesai semua, maka kita akan lanjutkan ke proses ke transform. Nah, untuk proses transform sendiri akan dijelaskan oleh rekan saya seperti itu. Nah, selanjutnya jika ingin menyambungkan di sini, nah tadi kan kita udah pilih di ini providernya bagian mana. Nah, providernya kan di bagian ini. Nah, klik OK. Nah, setelah itu untuk server of file namanya, kita buka SQL query-nya yang dimana kita klik di sini bagian atas, terus klik bagian properties, terus di sini kan udah ada name-nya. Kita copy, setelah itu kita kembali ke Visual Code-nya. Nah, terus di sini salin seperti itu. Nah, setelah itu kita pilih bagian sebentar. Kita cari bagian sebentar ya. Bagian K yang di mana? Nah, itu kalau udah muncul di bagian Ortwin, kita langsung pencet OK seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, kalau saya misal sudah muncul seperti ini, kita bisa memilihnya. Pin, kemudian klik OK seperti itu. Nah, setelah itu dari database menjurus untuk sumber datanya itu mau diarahkan ke tabel yang mana, karena tabel di Natwin itu kan banyak. Nah, kan karena ekstraknya kategoris, maka kita memilih kategori. Nah, jadi kita memilih kategori, sebentar, kita memilih tabel kategori seperti itu. Kemudian klik kolom-kolomnya. Nah, di sini samakan untuk semua kolom kategorinya. Kategori ID, ada kategori ID, kategori name, eh, kategori name, description, picture, picture. Nah, kemudian udah sama semuanya, kita klik OK di sini. Seperti itu. Setelah itu, kita menemukan sumber datanya di mana. Selanjutnya, kita perlu membuat namanya. Namanya, itu OliDB, DB, sebentar, OliDB Destination merupakan destinasi atau tujuan data mau di copy di mana kayak gitu, kemana atau diarahkan kemana. Jadi di sini kita drag and drop. Nah, kita drag and drop. Nah, kita munculkan di sini. Setelah itu kita ubah namanya sesuai kebutuhan yang kemudian kita hubungkan antara OliDB source dan OliDB destination. Untuk destination-nya sendiri, kita coba klik 2 kali.
Sebentar ya, kita tunggu karena ini masih loading. Nah, sama seperti sebelumnya, apabila masih kita kosong, kita pencet new di sini, kliknya di sini, terus ya bagian di sini sama seperti sebelumnya. Nah, kita tentukan bagian ininya apa, providernya. Kalau misal pakai UDP, kita klik OK. Setelah itu, nah, kita langsung copy di sini aja. eh Install katalog ini, karena ini merupakan OLEDP destination, merupakan tujuan data tersebut akan dikemukakan, maka kini kita memilih PN Sticks. PN Stick, PN Stick. Nah, yang dimana PN Stick ini merupakan tempat tabel STG kategori gitu. Nanti kan udah dipencet OK, maka akan muncul seperti ini gitu. Nah, kalau sudah muncul kayak gini, kita pilih di sini ya, pilihan paste. Nah, di sini PN Stick, karena tujuan mau ke PN Stick dan mau diarahkan kemana, gitu. Karena kan di PN Stick ini juga banyak tabelnya. Kita oke, kita langsung, ah, oh ya, nah ini kan udah centang dulu, keep identity sama keep nulls, yang kita lihat mappingnya seperti apa. Nah, seperti ini. Nah, sebentar ya. Hmm. Nah, untuk columnsnya ada name, terus kategori ID, disesuaikan sama kategori name, description, sama picture. Nah, jangan sampai ada salah ya, kita haruskan sama semua. Setelah itu kita klik OK kalau sudah sama semua. Setelah kita klik OK, maka kita sudah selesai melakukan pemrosesan. Tapi selesai ini bukan mengeksekusi ya. Untuk memproses datanya sudah selesai. Setelah itu kita kembali ke control flow-nya dari STJ tadi. STJ customer-nya, terus kita memerlukan namanya ya execute xgn stack. Nah, nah nanti nah seperti ini. Apa sih apa sih fungsi dari SQL test ini? Sel kita SQL test ini nantinya akan digunakan untuk melakukan pemrosesan, yaitu pembersihan pada tabel di PN Stick kategoris, yang dimana untuk mencegah penduplikatan data. Karena proses ekstrak ini kan proses mengcopy. Jadi di mana kita langsung mengcopy data dari sumber dimasukkan ke staging layernya. Nah, setelah itu kita pilih di sini ya. Sebentar ya. Connection. Pilih connectionnya di sini. Connection ini pilih mau database apa yang perlu dibersihkan untuk proses ekstraknya. Karena kita perlu melakukan ekstrak ke STJ kategoris, di mana STJ kategoris ini berada di database PSTEC, maka kita klik PNSTEC seperti itu. Nah, di sini juga ada SQL statement yang dimana kita menggunakan teori table yang dimana kita bersihkan. Seperti itu. Karena kita menggunakan kategoris, maka tabel itu kita klik. Seperti itu. Kalau sudah cocok semuanya, kita langsung klik OK, maka kita akan start untuk proses ini. Contohnya, kita start dulu, kita run dulu untuk proses STG customer-nya. Nah, nah, apabila centang seperti ini, kita sudah berhasil melakukan proses ekstrak dari kategori yang ada di sumber data awal ke staging layer-nya. Seperti itu.
Mari kita lihat contohnya di contohnya di bagian ini di PN Sketch. Sebentar ya. Di sini kita sebentar bagian kategori TPS kategoris kita klik. Setelah itu kita row. Nah, kan proses ekstraknya telah berhasil ya. Ini datanya sebenarnya juga banyak, tapi karena select top 1000 ya seperti ini munculnya. Seperti itu. Oke, kita sudah berhasil melakukan ekstrak. Untuk proses selanjutnya, kita akan melakukan hal yang sama kepada tabel-tabel staging yang lainnya. Artinya order, terus ada juga detail orders dan produk. Nah, itu kan mengarah ke database. Nah, untuk STG sales kita perlu mengarahnya ke database-nya. Nah, di sini. Ntar belum. Nah, setelah itu kita perlu melakukan untuk prosesnya sama seperti sebelumnya. Kita hanya source-nya saja dan destination-nya juga. Karena kita mengarahkan ke database pups-nya yang dimana disesuaikan lagi kemudian lakukan sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Setelah proses ekstraknya selesai semua, maka kita akan lanjutkan ke proses ke transform. Nah, untuk proses transform sendiri akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan load yang pertama yaitu load dim time. Karena sudah membuat query-nya untuk proses load dim time-nya, maka kita bisa langsung execute saja. Lalu akan memunculkan data dengan label date key, full date, year no, mono, dan juga deno. Nah, setelah itu kita akan proses ke load yang kedua, yaitu ke proses load dim location, yang mana terdapat yang pertama yaitu kita mengklik dua data voltasenya dua kali, lalu akan muncul STG stores dan juga STG customer-nya. Pada STG source-nya kita memakai OLEDB Connection Manager-nya PN Stage dengan tabel order view-nya itu STG Store dengan kolomnya itu seperti ini. Lalu klik OK. Lalu untuk lookup-nya yaitu untuk connection-nya yaitu OLEDB sama seperti sebelumnya dengan spesifik how to handle rows-nya yaitu memilih yang paling bawah sendiri yaitu redirect rows to no match output. Selanjutnya untuk di connection-nya menggunakan PN stage dengan tabel overview-nya yaitu location stage. Lalu untuk kolomnya yaitu seperti ini dengan pada awalnya kedua kolom ini tidak saling berhubungan. Cara menghubungannya yaitu dengan mengklik kanan lalu edit mapping lalu menyamakan antara input kolom dan juga logout kolomnya yaitu dengan store ID. Lalu klik OK. Lalu menambahkan pada bagian available layout kolomnya yaitu menambahkan ID convert dan juga city convertnya. Lalu klik OK. Lalu lanjut ke bagian solely changing dimensionnya. Kita next. Dan untuk connection manager-nya kita menggunakan PNDW dengan tabel overview-nya yaitu dim location.
dengan input kolomnya itu city convert dan juga ID convert. Lalu dimension kolomnya itu city name dan location key-nya. Lalu untuk key tipe location key-nya yaitu sebagai business key. Lalu kita next, 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 dan juga finish. Setelah melakukan proses loading change dimensionnya, maka otomatis akan menghasilkan output tiga ini, yaitu insert destination, oleh DB comment, dan juga oleh DB comment satu. Sama halnya dengan STG customer, yaitu prosesnya sama, yang membedakan hanya pada bagian name of table order view-nya, yaitu memilih STG customer dengan menampilkan kolom seperti ini yang terdiri dari nama, customer ID, company name, hingga faxnya. Lalu klik OK. Lalu selanjutnya pada lookupnya juga sama dengan memilih connection type-nya yaitu oleh DB dengan spesi how to handle-nya itu sama menggunakan di direct rows to no match output dan untuk connection-nya sama menggunakan PN stage dan tabel view-nya menggunakan view location customer dengan kolom yang awalnya tidak saling berhubungan lalu dihubungkan dengan mengklik kanan pada kolom available input. Lalu edit mapping, lalu menyamakan input kolom dan juga logout kolomnya, yaitu dengan customer ID. Dengan menambahkan kolom ID convert dan juga city convertnya. Lalu klik OK. Dan untuk seluruh changingnya juga sama seperti sebelumnya, yaitu kita next saja dengan connectionnya yaitu PNDW, dengan tabel view-nya yaitu dim location, dengan input kolomnya city convert dan juga ID convert, dengan dimension kolomnya yaitu ada city name dan juga location key, yang mana location key-nya ini bertipekan business key. Lalu kita next aja untuk city name-nya kita pilih type changing changing add ini, lalu kita next, 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 hingga ke finish. Lalu akan otomatis menghasilkan tiga inputan ini, yaitu insert destination satu oleh DB comment 2 dan juga oleh DB comment 3. Ya, lalu kita jalankan, kita start. Lalu setelah ketika prosesnya berhasil, maka akan menampilkan centang hijau di semua prosesnya. Lalu kita cek ke SQL servernya dengan mengklik kanan dim locationnya lalu select top 1000 rows lalu akan menghasilkan location key dan city name-nya sebesar sampai bawah ini. Oke, next lanjut ke load berikutnya yaitu load to dim customer, di mana menampilkan STG store dan juga STG customer. Kurang lebih prosesnya sama, yaitu menggunakan pada pada STG Store-nya yaitu menggunakan connection PN Stage, hanya yang membedakan yaitu tabelnya yaitu menggunakan STG Store dengan kolomnya seperti ini. Lalu klik OK. Dan untuk lookup-nya sendiri menggunakan OLEDB Connection Manager dan juga redirect rows to match output
dengan connectionnya PN stage dan tabelnya itu view location stage. Untuk kolomnya sendiri yaitu sama seperti sebelumnya, yaitu belum terhubung, dengan menghubungkannya yaitu menyamakannya dengan mengklik kanan, lalu edit mappings, lalu menyamakan input kolom dan lookup kolomnya dengan store ID. Tak oke dengan menambahkan lookup kolom pada ID convert dan juga city convertnya, lalu klik OK dengan solely change dimensionnya kurang lebih sama di next dengan input kolomnya city convert dan juga ID convert dengan dimension kolom city name dan juga location key yang bertipekan business key. Kita next, next sampai ke finish. Lalu akan otomatis menghasilkan tiga output ini yaitu insert destination, oleh DB comment dan juga oleh DB comment 1. Dan untuk proses SCG customer-nya kurang lebih sama, hanya membedakan name of table of the view-nya menggunakan SCG customer. Lalu kita langsung execute aja dengan start. Nah, setelah berhasil, maka prosesnya akan sama seperti sebelumnya, yaitu menampilkan centang hijau pada semua prosesnya. Mari kita cek dulu ke SQL-nya. Dengan kurang lebih sama dengan mengklik kanan atau select top 1000 rows dan akan menghasilkan customer key dan customer name-nya. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.